sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa Bapak-bapak Ibu rahmatullah, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu nilai-nilai akidah di bulan Syawal. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau Ustaz Anang Fatur Rahman MC. Oleh karena itu marilah sama-sama kita simak dan kita dengarkan kajian dari beliau. Namun sebelumnya marilah kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, monggo saya persilakan. Bapak Ibu yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan tema kali ini, amanah yang diberikan kepada kami masih terkait dengan permasalahan akidah. Kita coba akan mempelajari beberapa permasalahan atau nilai-nilai akidah yang berada di bulan Syawal ini. Karena kita masih berada di bulan Syawal, di tanggal 23 Syawal, artinya di penghujung akhir bulan Syawal ini, mari kita mempelajari kira-kira apa saja pesan-pesan ataupun nilai-nilai akidah yang terkandung di bulan Syawal ini. Yang pertama, ini harus kita hadirkan terus dalam jiwa kita. Min anfa'il asya fil ibadati syuhudatul minnah wa syuhudatut taksir. Ini diantara rahasia perkara yang paling bermanfaat untuk urusan ibadah kita adalah syuhudatul minnah wa syuhudatut taksir. Kita hadirkan Allah di setiap ibadah yang kita kerjakan. Kita rasakan bahwasanya ibadah ini merupakan pertolongan Allah, merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadun anna nafsaka allati hiya saqatka ila fi'lil khairat. Jangan pernah kita ini menyangka bahwa diri kitalah yang mengantarkan kita bisa melakukan kebaikan ini. Bal i'lam, tapi ketahuilah, annallaha ahabbaka, tapi sungguhnya Allah itu mencintai kita semua ini. Fa'alhamaka fi'lal khairat, sehingga Allah mengilhamkan kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan dan ketaatan. Fala tufarrid fi tilkal mahabbati, maka jangan kita tampik cinta dari Allah ini, fayansaka, yang bisa jadi Allah juga akan melupakan kita. Begitu ada kerentek, ada keinginan, ada terbetik dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, segera diikuti. Ini bukti bahwasanya Allah mencintai kita. Tanda bahwasanya taubat kita diterima oleh Allah, yang paling utama kita tergerak hati kita untuk bertaubat. Orang tergerak hatinya untuk bertaubat kembali kepada Allah, itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, ini juga merupakan kebaikan besar yang harus kita rasakan. Mari kita membawa kepercayaan ini dalam semua ibadah kita, baik di Ramadan maupun Syawal, yang bisa mengantarkan kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan, kemudian menyampaikan kita di bulan Syawal ini adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usia muda kita, tetapi karena pertolongan dari Allah. Kalau ukurannya hebat,
berapa banyak orang yang lebih hebat dari kita, berapa banyak orang yang lebih muda dari kita, berapa banyak orang yang lebih segalanya dari kita, tapi Allah gak izinkan ia sampai di bulan Syawal. Ini harus kita bawa dalam semua amal ibadah kita. Inilah diantara makna la haula wa la quwata illa billah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan la haula wa la quwata illa billah ini bagus sekali Bapak Ibu. La haula an maksiyatillahi illa bi ismati. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah illa bi ismati, kecuali dengan penjagaan dari Allah. Wala quwata fi ta'atillahi illa bi ma'unati, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah illa bi ma'unati, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rabi bin Al-Khusaim itu belum mengatakan alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku mampu berpuasa, wa razaqani fa'aftartu, dan memberikan rizki kepadaku sehingga aku mampu berbuka. Enak sekali Bapak Ibu hidup kita kalau segalanya dikembalikan kepada Allah. Dan agar jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan membawa kesombongan. Kalau urusan puasa, bangsa kita ini kuat prihatin, sudah biasa nggak makan, nggak minum. Maka jangan sampai kita beribadah kepada Allah dengan membawa kesombongan dalam jiwa kita. Bukan karena kita, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Prof. Abdul Mukti ketika kuliah di Australia, jadi dosennya itu terheran-heran. Kok ada ya orang yang kuat tidak makan, tidak minum, mungkin kurang lebih 12 jam. Beneran itu, orang muslim itu kalau puasa nggak makan, nggak minum sama sekali. Dikiranya mungkin nggak makan tertentu saja, seperti kalau orang diet. Tapi ternyata kaget sekali. Beberapa tetangga kami, kerabat kami yang mungkin bekerja di Korea juga begitu, Pak. Beberapa orang sana itu terheran-heran. Kok kuat ya? Nggak makan, nggak minum seharian. Ya, begitulah. Sekali lagi, perasaan ini harus kita bawa dalam semua aktivitas kita. Agar selalu menghadirkan Allah, agar selalu merasa bahwa kita itu ditolong oleh Allah. Inilah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Bersyukurlah karena hal tersebut, sehingga dengan bersyukur Allah akan semakin menambah nikmat itu kepada kita. Di antara nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat dalam ketaatan kita kepada Allah. Kita syukuri, kita kerjakan ketaatannya, nanti Allah akan semakin menambah. Kemudian di antara perkara kedua, hal-hal yang menjadi pesan-pesan akidah di bulan Syawal itu adalah tentang urusan pernikahan. Di beberapa tempat di negara kita ini, mungkin di Sumatera atau beberapa pulau yang lainnya, kawan-kawan kami itu menceritakan kalau di tempatnya itu di bulan Syawal itu orang tidak ada yang buat hajatan. Kalau di sini syuro Pak nggih. Di sini nggak ada hajatan. Kemudian di bangsa Arab dulu pun demikian. Karena sesuai dengan namanya Syawal. Syawal itu artinya adalah al-irtifa.
yaitu naik. Apa yang naik? Ya biasanya yang dibahas hanya secara filosofinya. Naiknya naik secara kualitas ibadahnya meningkat, kemudian semakin bersemangat, tapi jarang yang membahas dari sisi kebahasaan. Kenapa naik? Irtifa di situ naik. Yang naik itu apa? Yang naik itu kalau kembali ke definisi orang Arab dahulu menamakan bulan ini bulan Syawal itu karena onta itu naik ekornya. Atau susu onta itu naik ke atas. Karena kering, Pak. Kemudian onta naik ke atas ekornya. Ini pertanda bahwa unta-unta betina itu tidak mau dikawini oleh unta-unta jantan yang lainnya. Jadi bagi mereka di zaman dahulu ini merupakan musim sial. Maka ini bukan musim kawin. Sehingga tidak tepat menikah di bulan Syawal. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Tazawwajani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi Syawalin. Rasulullah menikahiku, melangsungkan akad itu di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan beliau mengajak untuk berumah tangga, tinggal bersama fi Syawal, di bulan Syawal. Rasulullah menikahi Aisyah di usia 7 tahun, itu di bulan Syawal. Kemudian tinggal bersama itu ketika usianya 9 tahun, dan itu juga di bulan Syawal. Akhirnya dari hadis ini Imam An-Nawawi mengatakan bahwa disunnahkannya menikah di bulan Syawal. Berarti menurut Imam An-Nawawi sangat dianjurkan orang itu menikah di bulan Syawal. Inilah mengapa di tempat kita itu banyak orang yang hajatan di bulan Syawal. Tapi apakah benar menikah di bulan Syawal itu adalah sunnah? Iya, menurut Imam An-Nawawi menikah di bulan Syawal itu adalah sunnah. Bagaimana bapak-bapak yang terlanjur dulu bukan di bulan Syawal? Tetapi menurut Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Asy-Syaukani punya pendapat yang berbeda. Menurut beliau, menikah di bulan Syawal itu mubah, boleh, dan bukan sunnah. Kata Imam Asy-Syaukani bahwa benar Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri beliau yang paling beliau cintai, dan beliau menikah di bulan Syawal. Tetapi ternyata kalau kita lihat dari 12 wanita yang atau 11 wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semuanya di bulan Syawal. Coba kalau kita lihat data, misalkan Khadijah radhiyallahu anha itu pertama kali yang dinikahi oleh Rasulullah, dan beliau tidak poligami selama Khadijah masih hidup. Khadijah itu dinikahi Rasulullah pada 10 Rabiul Awal, bukan bulan Syawal. Kemudian setelah Khadijah, Rasulullah menikah dengan Saudah. Dengan Saudah pun Rasulullah
menikah di bulan Syawal. Ini sama seperti Aisyah. Hanya Aisyah dan Saudah yang dinikahi di bulan Syawal. Sementara Hafsah itu Sya'ban. Kemudian Ummu Salamah Jumadil Akhirah. Zainab binti Jahsh itu Dzulqa'dah. Kemudian Juwairiyah itu Sya'ban. Sofiyah binti Huyai ini Muharram, Pak. Ini kalau di Jawa ini enggak, ini Sofiyah binti Huyai. Maimunah itu Dzulqa'dah. Artinya tidak semuanya di bulan Syawal. Jadi jangan khawatir kalau kehabisan bulan Syawal. Insya Allah yang menikah di bulan Syawal baik, yang menikah di bulan selain Syawal juga baik. Semuanya adalah hari-hari yang baik. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah di bulan Syawal ini? Untuk menghilangkan prasangka atau menghilangkan keyakinan negatif orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka menyangka bahwa bulan Syawal itu adalah bulan sial, bulan yang tidak baik untuk kawin. Kalau unta, Pak, maka jangan disamakan untuk manusia. Ya. Disinilah akidah. Jadi orang itu berani memiliki sikap yang berbeda dengan kelompoknya, dengan komunitasnya, selagi hal tersebut memang sesuatu yang bukan dituntunkan oleh syariat agamanya. Harus berani, Pak, kita menjaga nilai keyakinan yang kita yakini kebenarannya. Kita harus mantap, tidak usah gampang terpengaruh oleh orang-orang. Kebenaran tetap kebenaran, meskipun semua orang menolaknya. Kebaikan tetaplah kebaikan, meskipun sedikit yang melakukannya. Maka disinilah nilai akidah yang kita belajar dari bulan Syawal ini. Jadi menikah di bulan Syawal maupun di bulan lainnya, insya Allah kebaikan. Kalau masih bisa di Syawal, alhamdulillah, seperti Aisyah dan Saudah. Tapi kalau di bulan Sya'ban, ya alhamdulillah, seperti Hafsah dan Juwairiyah. Kalau di bulan-bulan Rabiul Awal berarti seperti Khadijah. Jadi enak sekali. Semuanya ada teladannya dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kita sebutkan bahwa menikah di usia 7 tahun, kemudian berumah tangga di usia 9 tahun, di zaman ini itu banyak kaum orientalis yang menuduh Nabi itu pedofil. Jadi menikahi anak. Ini salah satu yang tidak adil, Pak. Karena melihat satu budaya tertentu dengan kacamata budaya saat ini. Di saat ini menikah di usia yang sangat dini mungkin sangat kurang tepat. Tapi di saat itu tidak masalah. Karena kedewasaan seorang sudah lebih baik, moral lebih terjaga dan lain sebagainya. Kalau di zaman saat ini lulus SMA saja masih mbok-mboken, masih kekanak-kanakan. Karena perbedaan budaya dan lingkungan di saat itu. Nabi kita adalah Nabiul Ummi yang tidak membaca dan tidak menulis. Kalau di zaman modern kita seperti saat ini, mungkin itu kekurangan, Pak. Ada orang kok tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apa nggak pernah makan bangku sekolahan? Keras, Pak, bangku itu, Pak. Tapi di zaman tertentu, di kebudayaan tertentu, itu adalah sebuah keutamaan. Kenapa? Di masa kebudayaan tertentu, di masa tertentu, justru menulis atau membaca itu tanda kalau hafalannya tidak kuat. Justru di masa-masa tertentu, kuatnya hafalan itu karena dia tidak baca, tidak nulis, tapi ingatannya sangat kuat. Sekaligus hikmahnya,
Orang tidak bisa menuduh Nabi Muhammad SAW menjiplak dari kitab-kitab sebelumnya. Gimana mau menjiplak? Gimana mau bersurat-suratan dengan rahib-rahib agama-agama lain? Lawang membaca menulis saja tidak bisa. Karena ini adalah hikmah yang luar biasa. Maka salah satu hal yang tidak adil adalah menilai sesuatu dari kacamata kita tanpa melihat dari aspek budayaan atau keadaan setempat, di waktunya, di zamannya, di tempatnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di antara hal yang menjadi nilai-nilai akidah di bulan Syawal ini adalah kita dituntunkan untuk melakukan ibadah puasa tambahan. Ini juga akidah. Kenapa? Yakin apa tidak bahwa ini perintah Nabi agar kita menyempurnakan Ramadan kita dengan menambah puasa sunnah di bulan Syawal. Man soma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawalin. Kemudian menambah puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Maka dia seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, belum menyebutkan, indah banget. Jadi posisi puasa Syawal 6 hari itu bagaikan puasa ba'diyah. Jadi kalau misalkan sholat duhur ini Bapak Ibu, kan ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Yang fardunya duhur, tapi ada sunnah qobliyah sebelumnya dan sunnah ba'diyah setelahnya. Maka puasa Syawal ini pun seperti itu. Puasa qobliyahnya apa? Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian puasa sunnah ba'diyahnya adalah puasa Syawal. Maka untuk menyempurnakan puasa wajib Ramadan kita tambah dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Menambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Masih ada waktu bagi yang belum sempat. Sekarang tanggal 23 Syawal. Jadi mungkin masih kurang lebih seminggu. Ya, masih cukup. Andaikan kita mulai besok Senin, itu masih cukup sampai akhir Syawal. Tidak harus berturut-turut, boleh terpisah-pisah dan boleh bersamaan dengan puasa sunnah yang lainnya. Yang tidak boleh itu digabungkan dengan puasa nyarutan. Wah, sekalian lah Pak, sekalian nyarutan, sekalian Syawal. Ini yang kalau satu jenis, satu sifat, sama-sama puasa sunnah boleh. Tapi kalau wajib dengan yang sunnah, ini tidak boleh. Jadi kalau mau nyaur, nyaur dulu. Tapi kalau mau Syawal, ya Syawal dulu. Apalagi waktunya tinggal, ini tinggal waktu-waktu akhir. Sudah di injury time Pak. Tidak ada penambahan waktu. Maka ini menjadi keutamaan yang besar Bapak Ibu, karena kita mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah, orang yang berpuasa 1 tahun. Bahkan kalau kita selain puasa sunnah Syawal, juga puasa Ayyamul Bid, siyamu salasati ayyamin min kulli syahr, siyamud dahr. Puasa 3 hari tiap bulan itu terhitung seperti puasa sepanjang tahun pahalanya Pak. Maka kalau kita Ramadan puasa, kemudian tambah 6 hari di bulan Syawal, ditambah 3 hari setiap bulannya yang Ayyamul Bid, maka kita terhitung seperti orang yang berpuasa 2 tahun di
1 tahun. Di tahun 2023 kita terhitung puasanya 2 tahun, Pak. Ini puasa, Pak. Kalau Lailatul Qadar kan ibadah 83 tahun 4 bulan. Tapi kalau ini puasa, seperti puasa 2 tahun, Pak. Allah Maha Baik, Allah Maha Murah sekali memberikan pahala kepada kita. Jadi ibadah-ibadah yang ringan-ringan tetapi pahalanya sangat besar dan berlipat-lipat. Ini semangat nih Bapak Ibu yang belum sempat, mari kita sempatkan. Mumpung masih di akhir Syawal, belum berlalu. Nanti kalau mau puasa lagi nunggu Syawal tahun depan, Pak. Ya kan? Masih lama. Mumpung masih di bulan Syawal, mari kita kerjakan. Yang paling enak itu kalau suami istri bareng puasanya, Pak. Oke. Bisa sahur bareng, bisa buka bareng. Ya, tidak saling mengganggu. Kemudian di antara nilai-nilai akidah yang berada di bulan Syawal ini, di antaranya adalah bulan Syawal merupakan bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui, ditentukan. Dia ada 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Syawal yang artinya tadi irtifa ataupun naik, karena orang-orang Arab zaman dahulu mereka tasya'um, merasa sial, merasa tidak baik di bulan Syawal. Dzulqa'dah, dikatakan Dzulqa'dah karena qu'udan, ya. Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah memiliki tempat duduk. Karena mereka itu di bulan Dzulqa'dah di zaman dahulu itu duduk-duduk, Pak. Kongko-kongko, ngopi-ngopi, santai-santai. Karena di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram dan Rajab mereka dilarang berperang. Karena nggak berperang, akhirnya mereka duduk-duduk, ngopi-ngopi, Pak. Karena tidak berperang. Kopi ngaji. Dan ini diantara hikmahnya, mereka nggak terus-terusan berperang. Kesepakatan, Pak. Bahkan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka saling kesepakatan. Di bulan itu nggak boleh perang. Ini kesempatan untuk melancarkan perdagangan, melancarkan perniagaan agar tidak diganggu. Di bulan-bulan itu dimaksimalkan. Nanti kalau melakukan safar di bulan-bulan perang bisa habis, dirampok. Tapi di bulan-bulan ini kesempatan untuk memperbanyak amunisi. Nanti kalau sudah Dzulhijjah, Muharram, Safar. Nah, Safar sudah mulai perang lagi. Maka Safar itu artinya kan sifrun. Sifr itu artinya kosong. Kenapa kosong? Rumah-rumah mereka kosong. Pergi perang, pergi merantau. Atau bisa dimaknai dirinya kosong. Kenapa? Membawa barang-barang di jalan dirampas, habis sama sekali. Pulang tinggal badan. Karena semua barang-barangnya dirampas oleh perampok. Ini sifrun. Maka mereka itu juga merasa sial di bulan Safar. Islam itu menghilangkan keyakinan-keyakinan yang khurafat seperti itu. Semua bulan baik, semua waktu baik, semuanya merupakan hadiah dari Allah. Maka hidup kita ini, nikmat yang kita terima ini semuanya adalah keberkahan dari Allah. Kita akan lebih banyak bersyukur andai kita tidak banyak membanding-bandingkan. Kenapa kita itu kurang syukurnya padahal nikmat kita itu sangat besar
berkah yang Allah limpahkan sangat banyak, ya karena kita itu terlalu banyak membanding-bandingkan. Kenapa kita diperintahkan untuk membandingkan kepada yang lebih rendah dari kita? Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Hal itu lebih pantas agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Nikmat itu besar, Pak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lebih besar, yang lebih panjang, maka nikmat yang besar tadi terasa kecil. Maka berhentilah untuk melihat nikmat orang lain. Nah, agar kita selalu bahagia, cukupkan, fokuskan penglihatan kita, pandangan kita, pemikiran kita pada hal-hal yang kita miliki. Kalau kita melebarkan pandangan kita kepada kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, mungkin itu yang menyebabkan kita tidak pernah bahagia. Padahal dunia itu sudah banyak sekali yang kita rasakan. Tapi nggak pernah merasakan nikmat karena membanding-bandingkan dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di bulan-bulan haji, termasuk diantaranya adalah bulan Syawal. Syawal merupakan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Di zaman dahulu, orang-orang Arab sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka juga haji. Tapi hajinya bukan sesuai dengan syariat Islam. Ya, mungkin karena salah satunya itu motif ekonomi, Pak. Mereka punya keyakinan di zaman tertentu itu kalau pakaian yang pernah mereka gunakan untuk bermaksiat itu tidak pantas digunakan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka caranya kita membeli pakaian khusus yang dijual oleh orang-orang Mekah di zaman itu. Kalau nggak punya uang untuk membeli pakaian yang harganya mahal, maka tidak pakai pakaian sama sekali. Jadi zaman dulu orang-orang tawafnya telanjang. Ya siapa, Pak? Orang yang tidak pernah maksiat. Namanya manusia kan tempatnya salah dan khilaf. Pintar sekali nih, Pak. Ternyata ini adalah salah satu trik dagang. Agar dagangannya laku, pakaian yang pernah dipakai maksiat maka tidak layak untuk digunakan untuk ibadah. Maka kalau mau ibadah di sini harus membeli pakaian khusus di Mekah. Ini menguntungkan orang-orang Mekah saat itu. Kalau nggak punya, mendingan telanjang. Makanya wanita di zaman itu jadi tawafnya di malam hari agar tidak banyak orang yang melihat. Ya pasti saja ada yang melihat, Pak, karena kan yang namanya tawaf itu kan tidak pernah berhenti. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghilangkan keyakinan itu, menghilangkan keyakinan yang salah tersebut. Maka Nabi mencontohkan bagaimana tawaf, bagaimana sa'i dan lain sebagainya, mengikuti milahnya atau sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat beliau haji sebanyak 1 kali dan umroh sebanyak 4 kali. Saya ulang-ulangi, Pak. Ini karena banyak orang yang menyampaikan bahwa Nabi itu haji sekali, umroh sekali. Bukan. Ini di Aunul Ma'bud, Abu Dawud. Syarah Abu Dawud itu bahwa disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau 1 kali haji dan 4 kali umroh. Kapan umrohnya? Yang pertama tahun 6 Hijriah, umroh Hudaybiyah.
Yang kedua tahun 7 Hijriah, umroh qadha. Yang ketiga tahun 8 Hijriah, ketika pasca Fathu Makkah. Fathu Makkah, masuk Makkah tanpa ihram, kemudian keluar memerangi pemberontakan kaum Hawazin, masuk lagi ke Mekah dengan berpakaian ihram. 8 Hijriah. Dan terakhir yang keempat adalah di tahun 10 Hijriah, ketika beliau haji wada. Kan hajinya beliau haji kiron, jadi menggabungkan antara haji dan umroh. Ada hajinya, ada umrohnya. Makanya Rasulullah SAW 4 kali, 6, 7, 8, dan 10 Hijriah. Loh, yang 9 Hijriah kok enggak umroh? Yang 9 Hijriah beliau tidak haji, tidak umroh, karena sedang fokus memimpin pasukan untuk perang Tabuk. Di tahun 9 Hijriah itu yang lebih dahulu berangkat itu Abu Bakar. Abu Bakar berangkat haji, tapi Nabi SAW itu ke Tabuk. Sehingga tercatat dalam sejarah 6, 7, 8, dan 10 Hijriah. Dan itulah bulan-bulan haji, termasuk diantaranya adalah Syawal. Itulah mengapa Bapak Ibu yang tidak haji itu berangkatnya mungkin ada yang di akhir Syawal, ada yang di awal Dzulqa'dah atau awal Dzulhijjah. Karena bulan haji ada 3, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Adapun pelaksanaannya yaitu ya di bulan Dzulhijjahnya intinya. Mulai dari 8 Dzulhijjah tarwiyah, 9 itu Arafah, puncak-puncaknya haji, 10 itu hari Nahar, Aqabah, kemudian 11, 12, dan 13 itu hari-hari di Mina, melempar jamarat. Nah, ini Pak, ini sekaligus mengingatkan kita bahwa dalam Islam ibadah itu sangat luas. Ternyata ibadah itu bukan sekedar puasa saja. Ternyata ada juga ibadah yang disebut dengan makan dan minum. Ayyamu mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Hari-hari Mina itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan berzikir kepada Allah. Justru ibadahnya di Mina, di hari-hari tasyrik itu adalah makan dan minum. Justru kalau kita puasa itu malah haram, Pak. Maka ibadahnya adalah makan dan minum. Makan dan minum agar kita bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Negeri yang gersang kok banyak buah-buahan hadir sampai sana. Kan kita harus banyak bersyukur. Ini doa Nabi Ibrahim. Kemudian selain itu kita makan dan minum agar kita kuat untuk melaksanakan zikir, kuat untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah Allah membagi pahala, membagi ketaatan itu di banyak tempat. Ada makan, minum tapi nilainya berpahala. Ada puasa dan nilainya berpahala. Ada sholat yang nilainya berpahala. Ada tidur yang nilainya berpahala. Ya, sebagian sahabat itu sampai berniat, ya, saya berniat agar kualitas tidur saya ini seperti kualitas sholat saya. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap kepada Allah agar tidurku ini bernilai ibadah sebagaimana sholatku. Artinya tidurnya itu diniatkan agar tubuhnya ini menjadi kuat, memberikan hak tubuh untuk istirahat agar setelahnya fresh, lebih enak untuk melakukan ibadah. Dia tidur
itu dalam rangka untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalau bangun mungkin malah bermaksiat, udah tidur saja. Tapi ya di waktunya Pak, jangan terus tidur terus ya. Tapi tidur kalau niatannya begitu luar biasa Pak. Ini pernah kami sebutkan dulu kisahnya. Nabi SAW itu kan, kalau Nabi kan maksum Pak, terjaga. Jadi di waktu beliau masih remaja, masih kecil itu pernah penasaran. Itu kok ada perayaan-perayaan tertentu itu seperti apa perayaan-perayaan di zaman jahiliyah itu. Nabi penasaran Pak. Ketika mengembalakan kambing, beliau sudah titipkan itu ke temannya. Kambingnya dititipkan ke temannya agar Nabi bisa melihat apa sih pertunjukannya. Membuat heran kan terdengar kemana-mana kehebohannya. Tapi begitu sudah dititipkan, Nabi mau berangkat, Allah buat Nabi kita tertidur Pak. Tertidur, bangun-bangun, sudah selesai. Itu diselamatkan oleh Allah. Jadi Allah menyelamatkan dengan banyak cara untuk orang-orang yang dicintainya. Ya. Maka teruslah kita berprasangka baik pada Allah. Boleh jadi Allah itu menyelamatkan kita dengan banyak cara. Ada yang diselamatkan dengan cara sakit. Dengan sakit yang dialami, orang ini jadi ingat sama Allah. Orang ini jadi banyak istighfar pada Allah. Belum tentu loh Pak, kalau dia sehat, dia bahagia terus hidupnya, dia mungkin saja nggak istighfar Pak. Lupa diri, merasa di atas angin terus. Tapi karena dia merasa jatuh, merasa sakit, merasa mendapat musibah, akhirnya dia istighfar. Jadi kalau mereka yang hidup hatinya itu melihatnya bukan sekedar kacamata dunia, tapi ma wara'a dzalika, lebih dari itu Pak. Yang penting itu kan bukan sehat sakitnya Pak. Yang penting itu kan nanti di akhirnya catatan amalnya mana yang banyak istighfarnya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Beruntunglah mereka yang didapati di catatan amalnya itu istighfar yang banyak. Maka teruslah kita berusaha untuk berprasangka baik kepada Allah yang maha baik. Banyak cara Allah untuk menegur kita, untuk menyelamatkan kita dengan cara-cara yang mungkin tidak kita sukai di dunia ini. Tapi ternyata itulah cara Allah. Mungkin kita ini Pak, kalau dilihat amalnya belum seberapa, levelnya masih rendah Pak. Tapi dengan ujian, dengan musibah yang kita alami, yang kita terima, kemudian kita bersabar, disitulah Allah memberikan banyak sekali pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya Allah yang tahu berapa banyak pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sabar itu. Maka bersyukurlah kita punya Allah. Bersyukurlah Allah maha baik kepada kita. Dan ini yang harus kita selalu tanamkan dalam hati kita. Mudah-mudahan yang demikian ini ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung lagi dan insya Allah tidak ada pertanyaan ya Pak.